Halo Bedegers, siapa nih yang menganggap kalau peluncuran kapal laut itu mudah? Rupanya nih ya, peluncuran kapal laut itu tak semudah menaruh kapal kertas di atas air. Kalau gitu, anak kecil mah juga bisa. Gimana sih? So, pengen tahu bagaimana proses peluncuran kapal laut yang berukuran raksasa? Simak sampai habis deh video ini. Dijamin sangat mendebarkan pokoknya. Yaudah langsung saja kita bongkar. Mimin awali dengan peluncuran sebuah kapal pengangkut barang alias kargo raksasa bernama Nordana Star yang rupanya milik negara tetangga kita nih, Singapura. Nordana Star diluncurkan pada 3 Juli 2015 di kalangan kapal Verosmat di kota Leer, Jerman. Kapal kargo seberat 10.500 ton ini diluncurkan dengan posisi menyamping. Tepatnya sisi kiri kapal yang akan menyentuh air terlebih dahulu. Kapal laut raksasa yang lambungnya berwarna coklat dan atasnya biru navy serta putih untuk ruangan nahkodanya ini menciptakan gelombang besar saat bergerak perlahan memasuki air. Ya, maklum saja sih, mengingat berat Nordana Star ini memang tak seberat smartphone teman-teman. Duh, nyambungnya di mana ya? Coba lihat aja deh Bedegers, saking beratnya nih, si Nordana Star ini nyaris terbalik. Wah, hampir aja nih kapal laut jadi Titanic. Lanjut, masih soal peluncuran kapal kargo nih Bedegers. Pada 9 Februari 2017 lalu, bengkel kapal kelas Wahid di Belanda, Royal Nystrom Sander, bersiap meluncurkan sebuah kapal terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah berdirinya perusahaan ini. Nama kapal kargo raksasa itu ialah Edsberg Wagenborg yang kelak akan berlayar dengan kibaran bendera Belanda. Si Edsberg Wagenborg ini merupakan kapal kargo dengan ukuran panjang mencapai 149 meter dan lebar nyaris 16 meter. Wow, bisa jadi berapa lapangan bulu tangkis tuh? Peluncuran Edsberg Wagenborg terbilang sukses. Tak ada momen di mana kapal super besar ini sangat miring dan nyaris terbalik seperti kapal laut sebelumnya. Meski posisi peluncurannya tetap sama, yakni ke samping. Tapi tetap aja nih, terjadi gelombang besar yang membuat galangan kapal Royal Nystrom Sander kebanjiran. Kita kembali lagi nih Bedegers ke kalangan kapal Verosmat. Kapal yang ini terletak di kota Westerbork di provinsi Groningen, Belanda. Kapal laut pengangkat semen terbesar di dunia, MV Greenland diluncurkan pada 31 Oktober 2015 lalu. Panjang MV Greenland sedikit lagi mencapai 110 meter, sementara lebarnya di kisaran 14,99 meter. Nanggung amat ya? Kok nggak ditambah 1 cm lagi gitu biar sampai 15 meter? Nah, peluncuran MV Greenland dengan posisi menyamping ini sangatlah mendebarkan, sangat. Lihat saja tuh, si MV Greenland nyaris terbalik dan berhasil membuat ombak yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, air justru lebih banyak meluap ke jalan raya yang di seberang galangan kapal. Padahal nih, banyak orang berbondong-bondong untuk menyaksikan peluncuran MV Greenland. Malah nyaris tersapu ombak. Di 11 Oktober 2019 tercatat sebagai hari buruk dalam sejarah peluncuran kapal laut. Seluruh orang di galangan kapal Royal Rudewest di Huizen, Belanda dipenuhi ketegangan. Kala itu, kapal kargo berbendera Inggris bernama Scott Explorer bersiap merayakan peluncuran pertamanya. Namun Scott Explorer justru mengalami nasib naas akibat beberapa tali pengikat untuk buritan kapal putus. Alhasil, kapal kargo sepanjang 90 meter justru meluncur lebih cepat dari jadwal alias gagal. Kapal kargo dengan cat merah kombinasi putih ini nyaris terbalik. Lambung Scott Explorer mengalami beberapa kali benturan dengan dinding pembatas galangan kapal sehingga banyak baret di beberapa titik. Selain itu, Scott Explorer yang memiliki bodi raksasa membuat gelombang air super dahsyat. Kalau dilihat-lihat, mirip gelombang tsunami ya. Ayo, siapa yang setuju? Tulis di kolom komentar ya. Momen lebih mendebarkan akibat gagalnya peluncuran kapal laut raksasa terjadi di galangan kapal Verosmat Leer, Jerman pada 9 Maret 2017 lalu. Symphony Provider, pesawat karbon berdimensi 125 x 18 x 7,8 meter, sempat terhenti di tangan slipway alias trek peluncuran.
Kala itu, buritan kapal atau bagian belakang kapal yang berfungsi sebagai pengendali telah meluncur. Namun, bagian depan yang disebut haluan kapal justru tertahan. Loh, ada apa nih? Kok bisa ya? Alangkah beruntungnya di Bedigers. Para petugas di galangan kapal Vero Smith sangat cekatan dalam mencari letak masalah yang dialami Symphony Provider. Ternyata, pin hidrolik yang menahan baling-baling tak berfungsi dengan baik. Salah satu petugas pun lalu melepas pin hidrolik tersebut secara manual. Dan tada! Symphony Provider akhirnya merasakan peluncurannya meski harus tertunda beberapa menit. Kapal pesiar merupakan salah satu kapal laut berukuran raksasa. Walau terlihat sangat menarik dan memiliki segudang fasilitas, kapal pesiarnya tetap saja sangat berat. Baru-baru ini, sebuah truk trailer membawa 3 kapal pesiar secara bergantian. Jaraknya pun terbilang sangat jauh, sempit, banyak tikungan, dan licin. Lengkap sudah penderitaan truk trailer ini. Truk trailer ini mengangkut 3 kapal pesiar berbeda yang baru saja dipamerkan di sebuah gedung di Düsseldorf, Jerman. Ketiga kapal pesiar ini diangkut untuk kemudian dipindahkan ke sebuah kapal laut angkutan. Walah, lihat tuh Bedigers. Siksaan yang dialami si truk trailer selama mengangkut kapal pesiar. Kalau truknya bisa ngomong, kira-kira mau bilang apa ya? Regiboard merupakan kapal laut raksasa paling besar yang pernah dibuat di galangan kapal Vero Smith Jerman. Dengan panjang 170 meter dan lebar 20,4 meter. Dimensi kapal kargo ini disebut nyaris menyamai dimensi galangan kapal Vero Smith. Wah, bisa-bisa jadi tertukar nih. Regiboard yang dijadikan tempat pembuatan dan bengkel kapal laut. Lalu si galangan kapal Vero Smith yang pergi berlayar. Masih garing ya? Baiklah kalau gitu, kita kembali ke laptop. Peluncuran Regiboard sangat sukses, tak ada kendali berarti yang terjadi. Gelombang air yang dihasilkan pun tergolong tak terlalu tinggi, meski agak sedikit deras. Yang menonjol hanyalah suara sirine Regiboard yang menggembah kencang, tapi tak membuat gendang telinga pecah. But wait, siapa nih yang iseng simpan kamera di sini? Tuh kan, jadi tersapu ombak. Symphony Performer ini ada hubungan saudara dengan Symphony Provider yang Mimin udah jelasin tadi di nomor 5. Ingat kan? Keduanya sama-sama kapal kargo dan juga pertama kali diluncurkan di galangan kapal Vero Smith Jerman. Hanya saja Symphony Performer lebih cepat setahun, tepatnya pada 14 Oktober 2016. So, ya bisa dibilang lah ya, Symphony Performer dan Provider ini kembar identik. Karena kembar dan identik pula, Symphony Performer ini agak bandel saat diluncurkan. Meski tak sampai mengalami kegagalan seperti yang dialami adiknya, Symphony Performer tetap mampu menimbulkan sedikit ketegangan. Dan tentunya ombak super besar. Saking derasnya meluncur dengan gaya miring, DX Symphony Performer bahkan sama tinggi dengan air sungai. Sekali lagi, ada aja orang yang iseng menaruh kamera di tepi sungai. Nah, Bedigers, tak terasa aja nih kita sudah sampai di penghujung video ya. Gimana nih? Apa kalian menikmati proses-proses mendebarkan yang pernah terjadi dalam sebuah peluncuran kapal laut raksasa? Coba ketik deh di kolom komentar. Semoga kalian menikmati sajian kami ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Ciao!